Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Enjing Sadayana. Perkenalkan, nama Abdi Balkis Nafisah. Abdi di kelas 12 Pilu A. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan resensi buku yang berjudul Surat-Surat di Jepang Kedua yang telah saya baca pada aplikasi Ipusnas. Surat-surat di Jepang kedua ini dituliskan oleh Aji Prosidi dengan jumlah halaman 178 halaman yang diterbitkan oleh Kiblat Buku Utama. Jadi, buku ini sangat berbeda dari buku yang lainnya, karena buku ini berisikan tentang kumpulan-kumpulan surat pribadi Aji Prosidi yang dikirimkan kepada kerabat dan sahabatnya yang berada di Indonesia. Surat-surat ini telah ditulis Aji Prosidi dari tahun 1980 hingga 1983 yang telah mencapai kurang lebih 64 surat. Jadi dalam surat-surat ini, Aji Prosidi menceritakan tentang pengalamannya dan rekan-rekannya sebagai sastrawan dan budayawan di Osaka, Jepang. Aji Prosidi sangat menjaga komunikasinya dengan kerabat maupun sahabatnya yang berada di Indonesia. Beliau ini membicarakan tentang isu-isu kebudayaan dan pendidikan, maupun hanya sekedar bertanya kabar saja. Selain itu, ada banyak sekali tantangan hidup di negara asing, apalagi upaya Aji Prosidi ini dalam mengenalkan kebudayaan yang ada di Indonesia. Salah satunya yaitu mengajarkan bahasa Sunda di Jepang. Selain itu, surat-surat ini juga berisikan pandangan Aji Prosidi terhadap kondisi sosial, politik, dan kebudayaan di Indonesia yang jelas berbeda dengan Jepang yang lebih terstruktur. Selain itu, buku ini terdapat kelebihan dan kekurangannya, yakni pada kelebihannya, buku ini format surat membuat pembaca merasa lebih dekat dengan penulis, seolah menjadi sahabat yang menerima kabar langsung dari Osaka. Kemudian yang kedua, yaitu surat-surat ini memuat wawasan mendalam tentang kebudayaan, sastra, dan dinamika sosial politik Indonesia dan Jepang pada masanya. Kemudian yang ketiga, yaitu terdapat perbandingan antara kondisi Indonesia dan Jepang yang memberikan inspirasi kepada Indonesia dan pelajaran yang sangat berharga. Selain itu, ada sisi kekurangannya nih. Yang pertama, yaitu tidak semua surat relevan untuk semua pembaca, karena sebagian surat berisikan detail personal yang mungkin terasa kurang penting bagi pembaca umum, atau bisa disebut dengan istilah oversharing. Yang kedua, yaitu minimnya penjelasan konteks bagi generasi muda dikarenakan buku ini ditulis pada tahun 1980-an yang beberapa isu atau tokoh yang disebutkan kurang akrab bagi pembaca sekarang tanpa catatan tambahan. Kemudian yang ketiga, pada buku ini menggunakan full bahasa Sunda tanpa terjemahan yang berkemungkinan besar bisa saja membatasi akses pembaca yang tidak menguasai bahasa Sunda. Nah, meski demikian, kekurangan ini bisa dianggap sebagai bagian dari daya tarik buku itu sendiri. Jadi, buku surat-surat di Jepang 2 ini mengajarkan kita bahwa harus tetap menjaga erat silaturahmi walau sudah berbeda negara sekalipun. Dan juga tetap menjaga dan melestarikan kebudayaan Indonesia. Kalau bisa, kenalkan juga budaya kita ke negara luar. Walaupun Aji Prosidi ini tinggal di luar negeri, ia tetap berkarya yang sebagai bentuk pengabdian kepada bangsa dan juga membuktikan bahwa kontribusinya untuk bangsa tidak mengenal batas geografis. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.